Peringatan keras, cerita ini bukan untuk orang-orang yang tidak percaya dan julid. Demi menjaga nama baik tempat kejadian, dilarang keras berdiskusi dan menanyakan tempat kejadian di kolom komentar. Karena itu di luar tanggung jawab tim Gue Punya Cerita. Selamat menikmati. Apa sih yang terbesit di dalam benak pikiran kalian saat mendengar kata liburan? Happy? Hangout sama temen? Banyak keseruan? Tapi nyatanya itu gak gue dapet. Jadi gue punya cerita. Cerita tentang liburan gue di Bandung yang berujung petaka. Kenalin, nama gue Uca. Dan gue tinggal di Bogor. Berhubung gue lagi penat sama kerjaan, gue pengen banget gitu refreshing. Lumayan lah buat ngademin pikiran. Eits, sebelum gue lanjut cerita, gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi, caranya mudah. Silahkan klik link di bawah ini ya, karena support kalian sangat berarti untuk kita. Yuk lanjut cerita. Jadi waktu bulan Juli kemarin, gue dan temen gue, sebut saja si A, berniat untuk staycation di Bandung selama 3 hari 2 malam di salah satu hotel yang unik banget. You know lah, kalau ciwi-ciwi tuh suka banget sama tempat yang instagramable. Oh iya, kita tuh udah pesan hotel itu dari 2 minggu sebelum berangkat. Pokoknya mah udah di-planning rapi banget. Di hari pertama, gue check-in sendiri. Soalnya teman gue si A gak bisa nemenin. First impression gue ke hotel ini tuh suka banget. Sumpil nih, hotelnya tuh lucu sama unik gitu. Saat itu di benak gue gak ada pikiran yang aneh-aneh sama hotel ini. Akhirnya masuklah gue ke kamar yang dituju. FYI, kamarnya madep ke halaman gitu. Nah, gue buka pintu sambil salam dengan sopan. Tapi mendadak gue disambut dengan hawa ruangan yang panas. Rasanya jadi gak enak gitu. Tapi gue masih berusaha untuk berpikir positif. Mungkin perjalanan panjang bikin gue rada sumpek aja kali ya. Terus gue buru-buru mandi dan siap-siap buat jalan-jalan plus meet up bareng teman-teman gue waktu masih kuliah dulu. Ada kejadian aneh banget pas gue lagi mandi. Rasanya tuh dari luar kayak ada yang ngintipin gue gitu. Ah, tapi masa iya sih? Perasaan gue udah ngucipin tuh kamar deh. Dan entah kenapa saat itu juga gue ngerasa anggap banget gitu. Berasa banget kamar mandi mendadak sempit. Kayak ada sesuatu yang gede, tapi gue gak tahu itu apaan. Gue berusaha tetap fokus dan menggeleng-gelengkan kepala. Singkat cerita, gue yang udah merasa gak nyaman memutuskan untuk buru-buru cabut dari tuh kamar mandi buat ketemu teman gue. Gue ketemu sama si A di kafe. Lega banget rasanya. Di luar gue bener-bener menikmati suasana kota Bandung sampai jam 9 malam. Ngobrol ngalur ngidul mengenang masa-masa kuliah. Selesai nongkrong, gue sama si A ke hotel bareng. Yeay, bisa gibas malam suntuk nih. Semoga malam pertama staycation di Bandung jadi seru. Pas kita masuk kamar, suasana jadi gak enak. Rasanya sama persis kayak pas awal gue check-in ke kamar ini. Dan entah kenapa teman gue si A bilang kalau dia lagi dapet. Nyes, firasat gue makin gak enak nih. Tapi gue berusaha tenang dan gak ngasih tau ke temen-temen gue tentang apa yang gue rasain. FYI, kenapa gue bisa sensitif dengan aura-aura kayak gini tuh karena keluarga gue tuh punya riwayat yang bisa merasakan dan melihat hal-hal di luar nalar. Ya simpelnya kata penduduk bumi mah indigo kali ya. Cuma di keluarga gue doang yang gak bisa lihat hal-hal gituan. Gue sih merasa bersyukur. Amit-amit deh bisa lihat kayak gituan. Takut. Alhasil yang awalnya mau gibah manja sampai pagi nggak kesampaian. Kita sama-sama capek dan memutuskan untuk tidur. Dalam hati, gue komat-kamit baca doa dan apapun itu demi menyingkirkan segala gangguan yang gak gue harapkan. Paginya gue bangun. Alhamdulillah gak ada yang aneh-aneh. Gue bener-bener tidur nyenyak gitu. Sampai-sampai gak mimpi sama sekali. Teman gue masih tidur kayaknya. Gue gak tega buat bangunin dia. Biar segar, gue memutuskan untuk mandi duluan. Biar biur mandi deh. Pakai shower deng. Lagi dan lagi gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue. Samar-samar pas gue nahan pedesnya sampo yang kena mata, gue ngeliat ada bayangan hitam besar di sudut kamar mandi. Ya amplop, apa gerangan? Gue pura-pura gak ngeliat dan berusaha menghiraukannya. Selesai gue mandi, A bilang kalau dia habis dapat mimpi serem.
Gue langsung merinding dong. Karena penasaran, gue coba tanya ke dia mimpi apaan. Dia cuma bilang serem banget. Saking seremnya, si A nggak berani cerita sama gue. Teman gue sempat bilang kalau dia udah berusaha bangun cuma nggak bisa. Seketika gue tatap dalam mata temen gue. Gue sadar dia tertekan dan ada yang nggak beres. Sontak gue coba telepon bokap gue dan keluarga di rumah buat minta doa. Jujur gue kepikiran, anjim, gue ngerasa ada yang gak beres. Apalagi pas si A bilang gue tidur nyenyak banget. Di situ gue makin curiga. Tapi alhamdulillah di hari kedua semuanya baik-baik aja. Mungkin karena saat kita keluar hotel atmosfernya udah beda, udah positif. Pokoknya feels good Bandung nu aing lah. And then finally tepat di hari terakhir gue mau check out, which is ya meninggalkan Bandung dan sejuta kenangannya lah. I mean gue bakalan rindu. Skip dah, kembali ke topik cerita. Di hari terakhir gue mau check out, gue mandi. Ya iyalah mandi, masa iya gue ngebeorin ketek gue bau asem? Hello. Dan lagi-lagi hal yang gue takutkan menghampiri tiada henti. Sampai-sampai pas gue mandi, gue sengaja buat ngebuka dikit pintu biar si A bisa ngawasin gue. Selesai mandi, gue siap-siap packing koper segala macem. Nantinya teman gue cowok, sebut saja I, bakalan ngejemput kita di hotel. Entah kenapa kepala gue mendadak geliyengan gitu. Rasanya tuh pusing kayak susah nyerna rumus Pitagoras sampai mau pingsan. Saat itu juga gue keinget omongan si A. Katanya sebelum gue mandi, gue tuh ngigau sambil ngomong, itu kok ada yang berdiri di lorong dekat kamar mandi deh. Itu di lorong siapa sih? Ih, di lorong siapa sih? Lihat-lihat kita. Dan gue langsung jatuh pingsan. Dan ini berdasarkan cerita temen gue ya. Si A panik sampai manggil resepsionis. Posisinya di situ temen gue si I udah datang ya. Dan si I sadar kalau gue nggak sembarangan pingsan. Dia sadar kalau gue sedang nggak baik-baik aja. Seketika gue mengambil posisi tiarap dengan rambut terurai. Tangan gue mencengkeram lantai. Seolah-olah badan gue kepatah-patah gitu. Di sini posisi gue udah kerasukan ya guys. Rasanya campur aduk. Ya gimana sih ya jelasinnya. Gue ngerasain sakit kayak apa yang dirasa ini makhluk gitu. Badan gue berasa remuk banget. Gue gak bisa ngomong. Yang ada malah ngurang-ngurang gak jelas. Temen gue dan orang hotel pada panik karena di sini gak ada orang pinter. Tapi bukan Albert Einstein ya. You know lah maksudnya apa. Dan bro, gue pingsan lagi. Kali ini gue digotong ke kasur. Semua orang berharap masalah ini udah selesai. Nyatanya enggak. Dari sinilah semua teror itu bermula. Usut punya usut, yang pertama masuk ke tubuh gue adalah sesosok yang patah-patah tadi itu. Dan ternyata dia tuh yang hadir di mimpi temen gue, woy. Which is, dia yang buat gue tidur pulas di malam pertama. Anjir, ngeri gak sih? Karena suasana makin kacau dan gue masih tergolek pingsan, si A dan si I berinisiatif nelpon bokap gue. Semua dengan gamblang dia jelasin perihal kronologi dan apa yang telah kita alami. Sontak, di tubuh gue ini pengen ngomong sama bokap gue. Nah, yang nyebelin tuh setan malah iseng dan main-main pas ditelepon sama bokap gue. Apalagi pas bokap udah mulai baca doa. Tuh setan yang ngerasukin gue bilang gini, saya cuma mau ketemu sama Aki anak ini. Saya cuma minta tolong disempurnain. Tolong. dari suaranya aja udah ngeri anjir. Please keluar lo dari tubuh gue. FYI nih ya, Aki di sini tuh orang yang pinter kepercayaan keluarga gue gitu. Beliau selalu membantu keluarga gue misal ada kejadian yang gak diharapkan kayak saat ini. Tuh telepon disambungin ke Aki gue. Aki gue berpesan buat tuh setan biar gak gangguin gue lagi. Tapi nih setan masih kolot. Katanya dia udah capek luntang-lantung gentayangan di dunia manusia. Sampai akhirnya dia nemuin gue yang mungkin dalam keadaan lemah, banyak pikiran, dan kosong. So, di sini gue sebagai jembatan perantara dia. Terus tuh setan ngomong gini, saya akan keluar dari badan anak ini. Tapi setelah saya keluar akan banyak masuk karena gerbangnya sudah terbuka. Anak ini gak kuat, kasihan dia. Saya mau ke Aki sekarang. Tolong bantu saya.
Di saat itu gue bangun dan langsung muntah. Asli rasanya tuh lemes banget. Gue tertatih-tatih ke toilet dibantuin kedua teman gue. Dan lagi-lagi gue pingsan. Kali ini di toilet. Temen gue yang panik manggil orang hotel lagi. Gue dibawa lagi ke atas kasur. Kurang lebih sekitar 30 menitan gue tertidur. Mungkin gue kecapean. Sayup-sayup gue terbangun. Gue sempetin ngobrol sebentar ke teman-teman gue untuk memastikan gue tetap dalam keadaan sadar. Sedikit lega di saat hal yang mengerikan seperti ini. Gue dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan peduli. Saat itu gue berharap semua ini segera berlalu. Tapi untuk kesekian kalinya gue yang berpingsan. Menurut cerita teman gue, mendadak badan gue memperagakan sebuah tarian. Asli, gue berasa dikendaliin. Samar-samar, gue inget setiap yang keluar masuk ke tubuh gue, dan itu aneh-aneh banget bentuknya. Ada yang harimau lah, ada yang lidahnya menjulur keluar lah, pocong lah, ya kuntilanak juga. Bahkan yang bolong bagian perutnya bikin serem kalau diingat. Nah, setiap peralihan yang masuk, gue pasti pingsan dan memperagakannya. Kebayangkan gimana rasa jadi gue? Karena kerasukan mulu, badan gue jadi lebam-lebam. Karena udah gawat, keluarga gue memutuskan untuk menjemput gue ke Bandung. Dan mereka ngajak Aki gue. Aki punya firasat yang gak enak. Dan kalau gue gak ditolongin saat itu juga, gue bisa dikuasai sama mereka. Dan asal kalian tahu, itu berlangsung dari jam 1 siang sampai setengah 7 malam. Nah, puncak dari segala masalah di hari itu adalah saat Mr. G masuk ke tubuh gue. Gak karuan. Dia masuk dari jam 5 sampai akhirnya pas abis maghrib keluarga gue pada datang. Mendadak Mr. G dalam diri gue teriak, Kamu siapa? Saya mau bawa anak ini. Di sini nyokap gue marah-marah. Tapi hal ini langsung diambil alih sama Aki gue. Mr. G bilang kalau dia suka sama gue dari hari pertama. OMG, ternyata selama ini bayangan hitam besar yang suka ngintipin gue adalah dia. Bahkan dia bilang kalau dia selalu nemenin gue tidur. Parahnya lagi, dia tinggal di taman yang mana tiap malam gue kalau tidur yang madep ke sana. Pantes aja gue betah. Susunan puzzle ini semakin jelas arahnya. Selama proses exorcism, gue meracau gak jelas. Yang pasti bukan gue yang ngomong, melainkan Mr. J yang ceplas-ceplos. Anak ini udah kecapean. Gara-gara banyak banget yang masuk ke badannya. Fisiknya udah saya kuasai. Lihat, saya bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Habis dari sini, dia akan lemas gak berdaya. Dia juga udah saya beri tanda. Saya mau mempersunting dia. Saya mau bawa dia ke alam saya. Secara gak sadar, gue jalan menuju ke taman. Semua orang berusaha nahan tubuh gue, tapi gue meronta-ronta. Mr. J bilang kalau dia udah di sini lama jauh sebelum hotel ini ada. Kalau mau ambil jalan damai, dia mau minta tumbal. Karena udah kesel, Mr. J di tubuh gue udah ngancam dan marah-marah. Dia bilang bakalan melakukan hal yang sama ke tamu-tamu berikutnya. Jir, gue gak bisa ngebayangin gimana kacaunya suasana hari itu. Bahkan ada staf hotel yang berusaha ngajak ngobrol gue, langsung dikirim tuyul di pundak sama kakinya, gara-gara dia gak percaya sama Mr. G. Setelah proses exorcism yang cukup panjang, seketika Mr. G ini menghilang. Gue lanjut pingsan gak sadarkan diri. Lagi-lagi gue joget gak jelas, seolah-olah semuanya bergiliran masuk lagi. Karena keluarga gue sadar betul tubuh gue udah gak berdaya akibat jadi medium makhluk halus, Aki dan bokap gue berinisiatif buru-buru ngebawa gue keluar dari tempat ini. Karena kalau berlama-lama di tempat ini gak akan baik buat semuanya. Kata Aki, energinya terlalu kuat. Dalam keadaan gak sadarkan diri, gue digendong sama adik gue. Di belakang gue ada Aki yang bertugas menjaga dan bersihin jalan yang dilalui kita. Parahnya, sepanjang jalan gue menunjuk setiap sudut hotel. Bahkan gue masih berontak dan meraung-raung. Sepanjang jalan gue lihat di sudut lorong ada Mbak Kunti nangis gak karuan. Dan gue ngeliat sekelibat kayak tengkorak yang berusaha ngalangin jalan gue. Pas nyampe dalam mobil, posisi mau pergi, gue bilang ke nyokap kalau ada sosok gede hitam di atas mobil. Bener aja dong, mobil gue kayak diangkat gitu, sampai udah digas tuh malah ngeden-ngeden. Sontak
si isi mobil teriak Allahu Akbar sambil baca doa. Dengan sisa tenaga yang ada, gue mulai setengah sadar. Yang ada dalam pikiran gue cuma Uca gak mau nyusahin. Teman-teman gue belum makan, gue harus kembali. Uca gak boleh kalah. Alhamdulillah mobil gue akhirnya jalan. Kita sekeluarga sempat mampir makan. Di situ gue udah sepenuhnya sadar. Alhamdulillah akhirnya semua ini berakhir. Pas makan, gue bisa lihat jelas raut kelelahan di wajah mereka. Terkhusus teman gue si A dan I. Di tempat makan, Aki cerita. Yang pertama kali masuk ke tubuh gue tuh yang badannya patah. Ternyata dia dulu meninggal karena bunuh diri, loncat dari sebuah apartemen di Bandung. Badannya remuk gak berbentuk. Katanya dia pengen tenang meninggalnya, gak mau gentayangan lagi. Jadi selama ini dia mencari orang untuk membantunya. Akhirnya dia ketemu gue yang dia rasa bisa jadi perantara ke Aki gue. Hal yang paling bikin nyes adalah ketika Aki bilang tuh sosok yang badannya hancur ngerasa dia punya kemiripan sama gue. Patah hati, kalut dalam beban hidup. That's the point. Dia gak mau gue ngikutin jejaknya. Emang iya sih rencana gue ke Bandung tuh buat self healing gitu. Ya lu tau lah masalah hidup di fase quarter life crisis. Jujur ketika dia masuk gue ngerasain banget kesedihan yang dia rasain. Nah dari situlah banyak banget yang masuk ngantri karena gerbang ke tubuh gue udah kebuka. Gue jadi inget waktu gue kerasukan sosok wanita dengan lubang di perut. Tuh sakitnya tuh bukan main banget. Perut gue tuh ikutan nyeri. Dan yang terakhir Mr. G ini yang paling iseng dan sulit diatasi. Sampai-sampai Aki tahu kalau dia masih ada buat ngikut gue. Tapi di sini Aki nggak nakut-nakutin gue sama sekali. Dia diem aja sambil senyum-senyum. Pas gue tanya, Ki, masih ada apa enggak? Aki langsung jawab, ini yang paling besar energinya. Tapi ternyata alhamdulillah kamu masih dilindungi sama Allah. Setelah selesai istirahat dan makan, akhirnya kita pulang ke rumah. Gue pisah sama teman-teman. Panjang perjalanan, nyokap nelpon kakak gue untuk menceritakan kabar sekaligus cerita. Tapi bokap bilang, udah Mang, gak usah cerita dulu. Bener aja. Mendadak gue langsung teriak marah-marah dengan suara berat sambil nunjuk ke nyokap gue. Diam kamu. Gue langsung buka pintu mobil. Nah, kebetulan kita lagi lewat di jembatan Pasopati Bandung. Kayaknya gue mau diajak turun dari tuh mobil buat loncat. Secara gue gak punya kendali penuh atas tubuh gue. Entahlah, gue sendiri juga gak paham. Adik gue langsung rem mendadak. Kebetulan jalanan lagi sepi karena tengah malam. Dengan sigapnya, bokap gue langsung keluar dan ngambil alih untuk nangkep gue yang berusaha turun dari mobil. Saat itu juga, nyokap turun dari mobil. Gue langsung diapit sama nyokap sama bokap. Bahkan Aki ikut turun tangan buat nenangin keadaan. Semuanya berusaha berdoa. Gue masih meronta-ronta. Sebisa mungkin gue mengingat kebesaran Tuhan meskipun sulit karena gue gak punya kendali atas tubuh dan pikiran ini. Sampai akhirnya gue tenang dan balik lagi ke dalam mobil. Perjalanan dari Bandung ke Bogor terasa jauh banget. Gue pingsan lagi. Mungkin badan gue udah kecapean. Sepanjang jalan nyokap gak berhenti nangis-nangis. Dalam keadaan gak sadarkan diri, gue dengar suara tangisan mama yang nyentuh. Uca, balik yuk. Mama kangen banget. Tanpa disadari, air mata gue netes. Dan cuma bilang, Uca capek mah, sakit. Kita nganterin Aki ke rumahnya dan Aki bilang, malam ini Aki urus dulu ya. Uca dijagain dulu, jangan sampai tidur sendirian. Semoga gak ada apa-apa. Singkat cerita, gue sampai rumah dengan selamat. Setelah kejadian itu, Aki ngajak kedua temennya untuk membantu dalam proses penyembuhan. Dan dengan usaha yang tidak mudah dan atas izin Allah, gue sembuh. Gue terbebas dari teror Mr. G. Staycation yang harusnya jadi seru malah berujung petaka. Gue gak menyalahkan siapa-siapa sih. Mungkin dari diri gue sendiri juga dalam keadaan down dan rentan akan hal-hal di luar nalar. Please banget buat kalian yang lihat cerita ini bisa diambil hikmahnya. Dan sekali lagi, dilarang keras menanyakan dan membahas tempat kejadian perkara karena tidak etis. Dan di sini tidak ada maksud atau tujuan menjelekkan beberapa pihak. Berdayakan hal yang baik ya.
So, jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita. Loh, kenapa nih? Loh,